Halo semuanya, welcome back to my channel Aan Azad. Salam sepak bola. Guys, gak bisa dipungkiri kalau Patrick Kluivert merupakan seorang legend sepak bola Belanda. Dan pengaruhnya apa setelah dia resmi menjadi pelatih baru timnas Indonesia? Kalian pasti sudah tahu ya, nama-nama seperti Ole Romeni dan Jero Ritwald ya. Ini sudah dipastikan akan segera menjalani sumpah WNI dan segera dinaturalisasi. Dan Bapak Menpora sendiri sudah menjamin kalau dua pemain itu pemain keturunan Indonesia asal Belanda, seperti Ole Romeni dan Jero Ritwald ya, dipastikan akan memperkuat timnas Indonesia ketika melawan Australia ya. Amin, semoga guys ya, semoga diperlancar. Dan ada satu lagi pemain keturunan Indonesia asal Belanda yang bakal segera dinaturalisasi ya, dan dia grade A guys ya. Siapa dia? Dia adalah Mitchell Baker ya. Namun dari kabar terakhir ya, dari sumber terpercaya Bung Ropan, menurut beliau kemungkinan besar Mitchell Baker ini agak sedikit susah untuk dinaturalisasi karena ada beberapa aturan FIFA yang mungkin menjadi kendala guys ya. Namun di tangan Bapak Erick Thohir, sesuatu yang tidak mungkin itu bisa jadi mungkin guys ya. Kalian sudah tahu dan tidak perlu meragukan lagi kredibilitas beliau ya soal lobby melobi FIFA ya. Dan kita semua berharap semoga Mitchell Baker bisa diupayakan selain Ole Romeni dan Jero Ritwald. Oke, langsung aja kita simak video yang satu ini ya, karena video ini akan membahas mengenai daya tarik Patrick Kluivert yang bisa memikat pemain keturunan Indonesia yang memiliki grade A guys. Oke, mari kita simak bareng guys. Guys, media berita yang gua reaction berasal dari channel YouTube GALZ. Dan sebelum kalian melanjutkan menonton video reaction ini ya, alangkah baiknya please dukung channel gua dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya guys. Oke, mari kita simak bareng guys ya. Seperti diketahui bersama, kalau sampai detik ini PSSI masih terus berupaya untuk terus menambah kekuatan. Ya, meskipun nantinya akan masuk dua nama baru, yakni Ole Romeni dan Jero Ritwald. Akan tetapi itu nggak menutup kemungkinan yang ada buat PSSI tambah terus. Dan masuk ya Patrick Kluivert, Danny Lanzat, serta Alex Pastoor diketahui semakin membuat para pemain grade A tertarik. Pemain seperti Pascal Struijk, Emil Audero, Emiliano Jonathans, Dean James, Jaden Oosterwolde, Michel Baker, hingga Ian Maatsen. Kemungkinan peluangnya untuk pindah jadi WNI semakin terbuka. Apalagi koneksi pemain-pemain seperti Kevin Dix, Michel Kers, CSS, Kelvin Verdonk, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, ataupun Tom Haye yang pastinya luas. Membuat segala kemungkinan ini bisa saja terjadi. Gak dalam waktu dekat, tapi mungkin entah itu di bulan Juni ataupun waktu-waktu yang lain. Dan dari semua nama yang ada, jelas Ian Maatsen adalah yang statusnya paling mentereng. Nah, Michel Kers diketahui telah mengajak Maatsen berpindah haluan dengan membela Indonesia. Menurut Mace, ini akan jadi hal yang luar biasa apabila mereka bisa main bersama lagi dan membawa Indonesia tembus ke level Piala Dunia. Di samping itu, juga pastinya jadi motivasi terutama biar Ronald Koeman menyesal karena telah mencampakkannya. Itu kan guys ya, dengan adanya Patrick Kluivert ya sebagai legenda sepak bola Belanda dan sang analis Alex Pastoor dan Danny Lanzat ya yang ditunjuk sebagai asisten pelatih Patrick Kluivert, ini menjadi magnet tersendiri buat pemain keturunan Indonesia yang memiliki reputasi grade A guys ya. Ada nama Ian Maatsen, Pascal Struijk, Mitchell Baker, dan Emil Audero. Dan yang dalam waktu dekat bakal diproses adalah Ole Romeni dan Jero Ritwald guys. Salah satu misi yang akan diemban oleh tim kepelatihan Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Yap, untuk menjadikan timnas Indonesia jadi tim yang disegani, maka dibutuhkan juga komposisi skuad yang diisi pemain terbaik di setiap lini. Tentu ini ada kaitannya nggak cuma untuk urusan di bulan Maret dan Juni.
sebab semisal Indonesia harus berjuang lagi di round 4 atau bahkan playoff, pasti juga butuh tim yang secara materi mumpuni. Pun begitu jika nantinya semisal Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ya jelas skuadnya harus diperkuat lagi, mengingat lawan yang dihadapi pun udah bukan level Asia lagi. Barulah jika Indonesia bisa seenggaknya tembus level dunia, maka disitulah kesempatan untuk melakukan perbaikan liga serta pembinaan, mengingat atensi dunia pasti bertambah. Ya minimal dari sisi infrastruktur serta hal-hal yang menunjang performa bisa dibenahi dulu deh, baru setelah itu urusan tek-tek bengek lainnya, kan gitu. Oke, ya. Semoga ambisi PSSI untuk membawa timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 terrealisasi guys ya. Dan setelah itu baru bisa memperbaiki kualitas Liga Indonesia ya dari berbagai kelompok. Harapan yang ada, jelas keberadaan sosok seperti Patrick Kluivert adalah kunci. Karena dengan reputasinya sebagai legenda besar, tentu akan menjadi magnet tersendiri. Terlebih, sosok seperti Danny Lanzat serta Alex Pastoor juga nggak bisa dianggap sepele. Dan reputasi mereka pun terbilang oke khususnya di Belanda. Bahkan Alex Pastoor nih, Pak Erick menjelaskan kalau dia baru akan join Februari nanti. Tapi belum apa-apa, ini orang udah bikin kagum gitu loh. Mulai dari ia yang belajar keras soal Indonesia lewat buku, yang kalau dilihat-lihat kayak buku atlas. Sampai melakukan analisis atas pertandingan timnas Indonesia selama round 3 ini. Hal yang membuktikan kalau Alex Pastoor emang sangat excited dengan peran barunya di timnas Indonesia. Intinya, keberadaan mereka pasti akan memberikan nuansa baru di permainan timnas Indonesia. Ya, salah satu usaha dari Alex Pastoor ya, meskipun belum bisa bergabung kemarin ya, dan beliau masih menganalisa ya pertandingan antara Indonesia ketika lawan Arab. Ini sedang dianalisis guys ya, karena dia terkenal sebagai analis terhebat di Liga Belanda. Dan kemungkinan Alex Pastoor akan bisa bergabung dengan timnas Indonesia di bulan Februari mendatang ya. Wow, luar biasa sekali guys ya. Dan Danny Lanzat punya kelebihan ya, dia bisa menguasai bahasa Indonesia ya. Setidaknya ini bisa menjadi jembatan antara pemain yang memiliki keturunan dan pemain yang lahir di Indonesia. Jadi sangat gampang sekali nanti untuk menyampaikan strategi yang disampaikan oleh pelatih. Pemain grade A, adapun pemain seperti Pascal Struijk, Emil Audero, Miliano Jonathans, Dean James, Jaden Osterwolde, Michelle Becker, hingga Ian Maatsen diketahui semakin memperbesar peluang untuk gabung proyek ini. Yang pastinya nggak lepas dari magnet dari Kluivert, Lanzat, dan Pastoor. Apalagi koneksi pemain-pemain seperti Kevin Dix, Misselgers, Chases, Kelvin Verdonk, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, ataupun Tom Haye yang pastinya luas. Membuat segala kemungkinan ini bisa aja terjadi. Nah, dari semua nama yang ada, jelas Ian Maatsen adalah yang statusnya paling mentereng. Tentu semua pecinta sepak bola Indonesia tahu tentang pemain yang satu ini, di mana ia adalah pemain yang secara bakat sangat oke untuk top level. Dan Maatsen sendiri kabarnya masih sangat kecewa dengan pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, yang kayaknya benar-benar mencampakkan dirinya. Jelas semua berawal ketika Euro 2024 kemarin, saat Maatsen yang tiba-tiba dipanggil pas liburan sampai orang tuanya harus PP jauh hanya untuk membawakan perlengkapannya ke Jerman. Tapi pas Euro, 1 detik pun Maatsen sama sekali nggak dikasih kesempatan main. Ditambah saat FIFA Matchday setelah Euro selesai, alih-alih masuk ke tim senior, Maatsen justru ditaruh di tim U21 Belanda. Jelas hal tersebut dianggap sangat menyakiti hatinya. Dan lihat sikon yang ada, tentu ini bisa dimanfaatkan oleh Miss Hilkers. Sebagai sahabat sejati, bisa saja Hilkers mengajak rekannya tersebut untuk memilih Indonesia ketimbang Belanda. Untuk masalah syarat, Ian Maatsen sejatinya udah memenuhi karena dirinya adalah pemain yang masih memiliki keturunan Indonesia, tepatnya dari Jawa. Namun jika Maatsen mau, tampaknya ia akan terkendala dengan aturan FIFA yang lain. Karena sebelumnya ia pernah membela Belanda U21 saat usianya sudah menginjak 22 tahun. Namun soal kendala tersebut, dah tenang aja,
pasti itu akan diusahakan oleh Erick Thohir yang sampai saat ini terkenal jago dalam urusan lobby-melobi entah itu bersama AFC ataupun FIFA. Dan bagi Mesilkers, jelas Ian Maatsen adalah teman yang cukup dekat dengan dirinya, terutama saat keduanya masih sama-sama membela tim muda Belanda. Sehingga Mees yakin Maatsen akan mempertimbangkan ajakannya mengingat Indonesia kini juga sedang mengalami progres yang bagus. Terlebih kalau Maatsen memilih Indonesia, dirinya pasti bakal lebih dihargai karena Mees sendiri merasakan hal yang sama. Yap, faktor kecintaan publik Indonesia kepada sepak bola dinilai akan jadi penguat yang menarik. Apalagi di timnas sendiri, kini banyak diisi pemain-pemain yang secara reputasi cukup bagus. Plus sekarang dilatih sosok yang punya nama besar seperti Patrick Kluivert yang didukung dua asisten hebat seperti Danny Lanzat dan Alex Pastoor. Oke, kalau untuk soal Ian Maatsen ya, ini mungkin masih benar-benar rumor guys ya. Semoga aja PSSI bisa mendatangkan pemain sekelas Ian Maatsen ya. Di sisi lain, menanggapi situasi yang ada, Ronald Koeman pun kayaknya beneran gak ambil pusing ada Ian Maatsen atau pemain-pemain lainnya pada akhirnya berubah pandangan soal Indonesia. Karena ia pun masih sangat yakin dengan komposisi tim yang ada saat ini. Namun di satu sisi, itu diketahui akan semakin membuat tokoh-tokoh sepak bola di Belanda jadi tambah bingung, bahkan gergetan. Sebab sebelum ini, Robin van Persie pun merasa gak habis pikir. Gimana bisa back seperti Mesilkers bisa memilih main untuk Indonesia, padahal secara kemampuan, potensi, dan usia, ini pemain sangat layak untuk masuk timnas Belanda. Saya sedikit bertanya-tanya mengapa dia akhirnya memilih Indonesia. Jika dia bisa bersabar sedikit lagi, mungkin Ronald Koeman bisa saja memanggilnya ke skuad Belanda. Dia memiliki bakat yang luar biasa dan usianya masih sangat muda. Dengan performa yang terus meningkat di era divisi, saya yakin dia memiliki masa depan yang cerah di sepak bola Belanda. Ucap mantan bomber MU itu dilansir dari Football Premier. Yap, jika nantinya pemain-pemain yang diincar bisa beneran didapat, ya udah secara komposisi kedalaman skuad, kita benar-benar udah yakin banget tim ini bisa bersaing di top level Asia, serta mungkin meladeni permainan tim-tim besar dunia. Ingat ya, masih sebatas meladeni, belum tentu menang juga. Tapi untuk level Asia, ya udah, selain Jepang, harusnya tim ini bisa bersaing. Karena bayangin aja, dari kiper sampai striker, semua diisi oleh pemain-pemain yang secara jam terbang terbilang oke di Eropa. Apalagi sampai dapetin Ian Maatsen ataupun Michel Baker yang gimana pun statusnya udah world class. Ya udah nggak kebayang lagi panasnya para tetangga mengetahui ini semua. Plus nggak terkira lagi sorotan yang akan didapat timnas Indonesia. Wow, ingat guys ya, meskipun nanti pemain kita benar-benar grade A ya, kita juga nggak boleh jumawa guys ya. Kalau meladeni sih oke ya. Namun kalau untuk bersaing dengan Jepang, kita tahu sendiri Jepang seperti apa ya. Namun semoga di tangan Patrick Kluivert semua itu bisa terjadi guys. Fokus utamanya adalah gimana caranya tampil dan meraih hasil positif untuk laga bulan Maret melawan Australia dan Bahrain. Mudah-mudahan timnas bisa tampil dengan full squad termasuk Ole Romeni dan Jairo yang semoga bisa clear tepat waktu. Gak usah mikirin mau main gimana-gimana dulu, yang penting pikirin dulu gimana caranya bisa menang. Tentu saja, harapannya kan bisa main cantik pas menang. Tapi semua tahu, kalau tim pelatih yang baru ini baru akan ketemu langsung sama pemain beberapa hari sebelum laga versus Australia. Jadi ya pasti ada penyesuaian. Meskipun begitu, kita harus optimis timnas Indonesia akan bisa mendapatkan minimal 4 poin dari 2 laga tersebut. Karena dengan begitu, pasti untuk laga bulan Juni motivasinya pasti bertambah. Dan siapa tahu ya kan, rezeki menghampiri. Amin. Untuk itu tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Oke, kita Garuda guys ya. Intinya semoga dengan adanya nama-nama pemain keturunan Indonesia grade A yang akan segera bergabung dengan timnas Indonesia seperti Ole Romeni dan Jairo Redwood ya, yang dalam waktu dekat segera disumpah ya, sumpah WNI. Semoga ini menjadikan motivasi kita semua untuk semangat tetap mendukung timnas Indonesia ya. Indonesia sekarang ya ini memiliki 3 sosok pelatih ya. Kepala pelatih dipegang oleh Patrick Kluivert dengan 2 asisten yaitu Alex Pastoor dan Danny Lanzat ya.
Semoga ini bisa menjadi The Three Musketeer ya yang Indonesia punya, dan bisa meracik sebuah strategi yang luar biasa bergaya menyerang ala Belanda ya. Ini akan menjadi kekuatan besar di Asia sendiri. Namun apapun itu, kita juga gak bisa meremehkan Australia, gak bisa meremehkan Bahrain, dan gak bisa meremehkan China guys ya. Karena China juga sekarang dengar-dengar rumornya sedang menambah pemain keturunan grade A juga guys ya. Mereka juga gak mau kalah ya. Namun apapun itu ya, kita harus yakin ya, upaya yang dilakukan Bapak Erick Thohir ini semoga membuahkan hasil ya. Hasilnya apa? Indonesia akan melangkah lebih jauh dan bisa lolos ke Piala Dunia 2026 ya. Amin. Semoga itu bisa menjadi kenyataan ya. Karena gak ada yang gak mungkin guys ya, jika kita memiliki tekad yang kuat ya. Dan intinya kita semua wajib dukung apapun yang sudah menjadi keputusan dari Bapak Erick Thohir. Oke, terima kasih guys ya buat kalian semua yang udah menonton video reaction ini sampai selesai. Dan nantikan reaction gua selanjutnya. Makanya buat kalian semua yang belum subscribe ya, gua tekanin lagi, please subscribe channel gua. Oke, ya sampai ketemu di video reaction gua selanjutnya. Salam sepak bola.